Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat yang kami hormati, yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menambah nikmat yang lebih banyak, yang lebih berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian selanjutnya kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang kami hormati, pada kesempatan ini kita mengaji kitab Minhajul Muslim, yaitu prinsip-prinsip orang Islam, kitab Aqaid wa Adab wa Akhlaq wa Ibadat wa Muamalat, kitab yang menjelaskan tentang beberapa akidah, adab, akhlak dan ibadah serta muamalat, yang dikarang oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Pada kesempatan ini kita mengaji tentang tentang puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khadiyata asyara fi siyami. Fasal atau pembahasan tentang yang ke-11, yaitu tentang puasa. Ta'rifus shaumi. As-shaumu lughatan al-imsaku wa syar'an al-imsaku bi niyati ta'abudi anil akli wa syurbi wa ghisyanin nisa'i wa sa'iril muftirati min tulil fajri ila ghurubi syamsi. Artinya di sini adalah pengertian puasa secara bahasa adalah menahan diri. Kita semua menahan diri berarti kita berpuasa. Kita semua menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari apa saja yang kita menjadi kebutuhan kita, itu artinya adalah puasa secara bahasa. Tetapi puasa secara istilahan atau syar'an, secara syar'i atau syar'an di sini adalah yaitu menahan dari makan dan minum dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan dari makan dan minum serta yaitu menjauhkan dari wanita-wanita yaitu istri-istri kita, dan juga segenap perkara-perkara yang membatalkan puasa dari waktu terbenamnya waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau kita segala aktivitas kita di saat Ramadan seperti ini harus kita niatkan ta'abbud, niatan lit ta'abbudi, yaitu niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa termasuk di dalamnya yaitu kita menahan tidak makan, tidak minum bukan karena yaitu niat lain, bukan karena tetangga tidak ada yang makan, saudara atau anak atau istri tidak ada yang makan, suami tidak ada yang makan, tapi semata-mata niat kita adalah memang karena niat berpuasa kita menahan dari makan dan minum untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu niat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan puasa Ramadan karena sebuah kewajiban. Jadi kalau kita semuanya kita niati ibadah, maka rasanya kita semua ini akan merasa tenang bahwa yang kita kerjakan ini adalah mendapat pahala, yaitu dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala. Tidur pun kita karena niat berpuasa Ramadan, tidur pun kita dicatat sebagai ibadah. Kita pergi ke majelis taklim, pergi ke pengajian, pergi kemana saja, itu juga bernilai ibadah karena segala aktivitas kita ini digantungkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila kita ini tidak menggantungkan dengan niat yaitu ibadah kepada Allah, maka memang umpama kita ini di saat Ramadan seperti ini kita tidak berpuasa, maka ya semuanya ini adalah tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Bahkan kita semua termasuk orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak melaksanakan rukun Islam, orang yang yaitu orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mendapat pahala-pahala yang berlipat ganda seperti halnya pahala bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di saat Ramadan seperti ini. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitas kita di saat Ramadan ini, makan, minum, tidur, kerja, kemudian berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada orang tua, saudara, tetangga, memberi buka puasa kepada saudara kita, atau memberi sahur kepada saudara kita, atau sedekah kepada saudara kita, semuanya ini harus berniat ta'abbudan ilallahi ta'ala, yaitu niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya apabila kita ini contoh kalau kita ini setelah sholat maghrib kita niati untuk beribadah menunggu sholat isya, itu juga niat sebagai dicatat niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intidarul ibadah lil ibadah hiya al ibadatu. Jadi menunggu ibadah sebelum datangnya ibadah yang lain, menunggu pun itu adalah bagian daripada dicatat sebagai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikhu fadiyatis shaumi faradallahu ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyama kama faradu alal umami alati sabiqatha biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Wa kana dzalika fil yaumil isnaini min syahri sya'bana sanata isnataini minal hijrati al mubarakati. Sejarah difadukannya atau diwajibkannya puasa Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala memfardukan atau mewajibkan kepada umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua ini umat Muhammad, seperti halnya juga difardukan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi umat-umat sebelumnya juga melaksanakan ibadah puasa Ramadan seperti umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya. Umat-umat sebelumnya juga melaksanakan puasa Ramadan. Dengan dasar bahwasanya tidak hanya umat Muhammad, tidak hanya puasa Ramadan diawali dari kita umat Muhammad, bahkan umat-umat sebelumnya juga melaksanakan puasa Ramadan. Dengan dasar yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa, seperti halnya diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka dari situ di sini adalah puasa Ramadan yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah jatuh diawali dari hari Senin pada bulan Sya'ban tanggal 2 dari Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi hijrah ke dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi hijrah ke kota Madinah itu kemudian ketika tahun kedua pada Rasulullah setelah hijrah itu pada bulan Sya'ban hari Senin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya diperintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Al-madatu saniyatu fi fadil shaumi wa fawaidihi. Fadluhu yazadu li fadil shaumi wa yuqarriru al-ahadisu at-taliyatu. Qauluhu as-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qitali. Rawahu al-Imamu Ahmad juz 2 Shahifah 414. Di sini penjelasannya adalah yaitu beberapa hadis berikut ini adalah hadis yang menjadi saksi atau menguatkan atau yang menjadi referensi menguatkan beberapa keutamaan, mereferensi atau menjadi yaitu bukti keutamaan dan menguatkan keutamaan puasa Ramadan. Berikut ini beberapa hadis tentang keutamaan puasa Ramadan. Di antaranya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juz 2 Shahifah 414. Di sini asyamu junnatun minan nari. Puasa Ramadan atau puasa itu adalah tameng dari neraka, seperti tameng kamu semua dari peperangan.
Jadi kita ini ibaratnya kita ini sudah berperang. Kalau tidak berpuasa Ramadan, seakan-akan kita berperang ini tidak membawa tameng. Berarti kalau kita berpuasa Ramadan orang muslim, besok pada hari kiamat ini berarti tameng, kita punya tameng, yaitu puasa Ramadan. Artinya puasa Ramadan itu yang menyelamatkan jasad kita dari neraka. Berarti kalau besok pada hari kiamat, kalau kita semua ini itu dalam keadaan seperti ini, di saat puasa Ramadan seperti ini kita berpuasa, ya, maka besok pada hari kiamat kita berarti selamat dari api neraka, karena puasa ini menjadi tameng, perisai, tameng atau penyelamat dari api neraka. Seperti halnya seseorang ketika berperang kemudian ia membawa tameng, berarti ketika dihantam, ketika dihajar, ketika dihantam, ketika diunus, ketika ditusuk dengan pedang, maka akan selamat. Karena apa? Karena punya tameng, yaitu perisai. Maka di sini puasa Ramadan ini ibarat adalah seperti perisai. Di saat peperangan kita semua selamat dari neraka ketika kita semua melaksanakan puasa Ramadan. Wa qaluhu man shoma wa qalu sallallahu alaihi wasallam yauman fi sabilillahi zakallahu wajhum anin nari bidalikal yaumi sab'ina kharifan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, rawahu at-Tirmidzi pada hadis 1622. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada hadis 1622, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berpuasa sehari di bulan Ramadan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan dirinya dari neraka, yaitu terpaut 70 tahun neraka. Jadi kalau seorang kita semua ini melaksanakan puasa Ramadan, maka seperti halnya ini kita dijauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang yaitu menahan diri, sebagai orang yang yaitu berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala pada yaitu terpaut yaitu 70 tahun. Kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam innalisaimi inda fatrihi da'watan la turaddu. Hadis rawahu Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah pada hadis nomor 1753, bahwasanya salah satu keutamaan puasa Ramadan adalah orang yang melaksanakan puasa Ramadan, maka ketika berbuka iftarihi, ketika berbuka da'watan la turaddu, yaitu ketika berbuka maka doanya tidak ditolak, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di saat kita berbuka puasa bersama dengan saudara atau orang tua, atau di rumah sama istri atau anak atau suami, maka dahulukan yaitu berdoa. Karena doa orang yang berpuasa ketika iftar, ketika berbuka, kita semua berbuka, yaitu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keutamaan, inilah maziyah, kelebihan, inilah sesuatu yang menjadi kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua orang yang berpuasa. Di saat mulai dari imsak sampai waktu pagi, waktu duha, kemudian waktu duhur, kemudian sampai setelah waktu duhur, di saat matahari begitu terik, matahari begitu panas, kemudian kita merasa berat, kita merasa lelah, merasa lemas, kita merasa haus, kemudian kita merasa perut kita kosong, kemudian tenggorokan kita terasa berat, kemudian setelah itu masuklah waktu asar, waktu yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sinar matahari yang tidak begitu panas seperti di saat zuhur, kemudian lebih sinar matahari kemudian tidak terasa berat ketika mulai sore, mulai senja, mulai ke jam 4 seterusnya sampai senja, sampai menjelang waktu maghrib. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala, di saat kita semua berpuasa, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita semua juga berbuka puasa, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini adalah salah satu keutamaan puasa Ramadan. Dari hadis, dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah.
pada hadis nomor 1753 bahwa doa kita semua di saat kita yaitu berbuka puasa, melaksanakan buka puasa, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayanu yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-shaimuna fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Hadis ini rawahul Hakimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim pada juz 1 Shahifah 422. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim bahwa keutamaan puasa Ramadan adalah sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah surga yang namanya Ar-Rayyan, di mana orang-orang berpuasa pada hari kiamat mereka semua itu masuk pada surga tersebut, yaitu surga Ar-Rayyan. Kemudian selain orang-orang yang tidak berpuasa, berarti orang-orang yang tidak berpuasa, maka mereka semua tidak bisa memasuki ke surga tersebut pada hari kiamat, yaitu surga Ar-Rayyan. Kemudian diucapkan para malaikat, yaitu malaikat mengucapkan kepada mereka orang-orang yang berpuasa, hai orang-orang yang berpuasa, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka semua orang yang melaksanakan puasa Ramadan pada hari kiamat, maka mereka semua pada berdiri untuk memperlihatkan bahwasanya mereka itu adalah orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian di saat itu setelah kemudian mereka berdiri, bahwasanya mereka menunjuk kami ini adalah orang yang melaksanakan puasa Ramadan, maka yang lain yang tidak berpuasa Ramadan mereka tidak bisa masuk. Mereka tidak masuk pada surga, yaitu surga Ar-Rayyan. Apabila mereka semua ingin masuk ke surga Ar-Rayyan, maka pintunya ditutup. Apabila mereka semua ingin masuk, pintunya ditutup. Apabila mereka semua ingin masuk, pintunya ditutup. Karena pintu itu adalah pintu Ar-Rayyan, adalah pintu yang diperuntukkan kepada kita semua, orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang melaksanakan puasa Ramadan. Amin Allahumma amin. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim juz 1 Shahifah 422. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita semua. Kita semua meskipun dalam keadaan dahaga, dalam keadaan lapar, meskipun kita mengatakan sangat berat atau sangat berat sekali di saat puasa Ramadan, di saat bulan Ramadan seperti ini, maka pertahankanlah kita semua menjadi orang-orang yang ahli puasa Ramadan, supaya kelak kita semua termasuk orang yang menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Ar-Rayyan. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua sehingga puasa ini berdampak yang positif untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk sosial, untuk kesehatan, untuk jiwa, untuk raga, untuk badan, dan kita semua selalu meningkatkan diri lebih baik untuk kehidupan kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.